fotonya, saya nggak tahu. Ada, dia kan yang lawan Ahok. Ya, Benar, benar. ya ada di kerumunan PA 212 itu kan. Tapi kan beliau kan ceritanya kan bertobat kemarin bilang di sini kan ngaku dosa kan. Dia Ya merasa itu. sudah nggak nyaman. Dulunya baik, tapi dalam politik itu kan ada dari yang terburuk dia pilih yang lebih baik kan begitu. Akhirnya Ya, semua buruk semua, makanya beliau bertobat. Tapi lagi mau bertobat malah dijeblosin penjara nih, kurang ajar ini kan. Ferdinand akan mengalami yang lebih buruk dari Muhammad Kacik. Ya, Ini menyinggung Ferdinand Huta Hayan ya. Eh, Seingat saya waktu zaman demonya Ahok ya, demo 212, dia ikut loh. Dulu ada fotonya, saya nggak tahu. ada, dia kan yang lawan Ahok. Ya, Benar. ya ada di kerumunan PA 212 itu kan. Tapi kan beliau kan ceritanya kan bertobat kemarin bilang di sini kan ngaku dosa kan. Dia Ya merasa itu. sudah nggak nyaman. Dulunya baik, tapi dalam politik itu kan ada dari yang terburuk dia pilih yang lebih baik kan begitu. Akhirnya Ya. semua buruk semua, makanya beliau bertobat. Tapi lagi mau bertobat malah dijeblosin penjara nih, kurang ajar ini kan. Jadi Oh, ya. Ceritanya Pak Paul. begitu kemarin. Nah, jadi nampaknya, makanya saya bilang, kenapa sih Ketua KNPI itu ngotot bener, padahal udah jelas-jelas si Ferdinand mualaf masih mau dibilang penistaan. Saya yakin alasannya karena si Ferdinand nidurin bininya si Ketua KNPI ini, nidurin bininya Anies. Gitu. Aduh, no comment dah kalau itu deh. Iya, makanya dendamnya kayak dendam kusumat gitu loh. Iya kan? Iya, makanya kan ada juga pernyataan dari pihak 212 kalau nggak salah di media itu yang mengatakan bahwa Ferdinand akan mengalami yang lebih buruk dari Muhammad KC gitu. Padahal itu kan ibaratnya Ancaman ya, benar teman-teman ya. ya seperjuangan Apa gitu kemarin loh. yang ngomong si Haikal Hasan ya, yang ngomong ya? Iya, Haikal ya? Nah, novel. ini Novel, ya. Si Iya. si pizza itu ya, novel pizza itu ya. Ya, betul. Nah, itu. Nah, mungkin gini ya Pak Paul ya. Kalau menurut saya ketika dia ikut ke kan pernah dia ikut ke Zoom kita ya Pak ya waktu Ya. itu pembicaraan mengenai PGI kalau nggak salah Pak. PGI Persis. dan mengenai Yasmin kalau apa gitu loh. Itu deh kalau nggak salah PGI deh ada kaitannya dengan PGI kalau nggak salah deh Pak Paul. Nah, mungkin ya teman-temannya di PA 212 itu mungkin melihat kali ya ini jangan-jangan teman kita ini udah bertobat nih gitu kali Pak. Iya, Ya, makanya ini Pak Matias Tambah harus bertanggung jawab ini. Wah, makin nggak berani berdoa itu, Pak. Harus sekalinya menghadap Tuhan nggak boleh pulang. nah itu Pak Paul saya sih bagaimana ya kalau kepikir lagi itu ya siapa tahu itu bagian dari karma Ahok juga gitu loh. Ya kan Pak Paul ya harus Ya terima pasti lah. orang menuai apa yang dia tabur, apalagi Iya, kan dia betul. dianggap pengkhianat kan sama grupnya Iya. 212 kan. Iya. Nah, walaupun kemarin kan sempat dia reaksi dia pertama menanggapi hebohnya kan dia hapus ya cuitannya ya. Nah, saya pikir sih nyalinya di situ sempat cute juga menghadapi teman-temannya yang Nah, itu kesalahannya dia. Iya, Kalau kemarin dia nggak minta maaf, tapi dia lawan, maka dia akan menjadi pahlawannya bagi kaum nasionalis. Nanti betul. 2024, dia dapat nama, dapat suara. Ya, Ya ya kan ini gurunya Itu salah Gilbert, Pak. strategi itu si Ferdinand itu kemarin. betul, Pak. Pak, Ya, Pak salah guru, Paul Pak. Pak Paul bukan salah strategi, cuma karena ikut gurunya si Ya, tambah. jam 15 miliar. Oh iya, soalnya ikutin gurunya juga. Coba kalau ke gurunya di sini. Kemarin saya ajak masuk nggak mau sih. Kemarin kan sudah saya ajak masuk. Saya bilang Pak Matias sama Pak, diajak masuk sekalian Pak. Belum, oh, aduh belum mau nih. Gimana nih ya? Nah, pikir saya begitu di sini langsung mau saya panasin. Kamu jangan pernah minta maaf. Hantam sampai habis kita dukung kamu dapat suara nanti.
Iya betul Iya ya. dong, paling dia cuma jalanin setahun setengah, iya kan? Heeh. Tapi keluar, oh dia langsung dapat nama, dapat semua. Wah, jadi pahlawan nasionalis dia. Dapat Jadi nama blunder dia ya. langsung. Jadi blunder ya jadinya ya. Sekarang dia jadi bingung, udah begini serba salah. Iya di teman-temannya dia PA 1212 dia nggak dapat simpatik di kita juga ya malas ya kita Sayang, harusnya udah tanggung hantam sekalian gitu loh. Ini iya. salahnya si ini Pak Pol. Saya kira ini salahnya Pak Tambak tidak berdoa kuat untuk Pak. Iya, karena Pak Tambah nggak mau berdoa soalnya. Balik lagi. Iya, ini kan kesalahannya Pak Tambah nggak mau berdoa buat temennya kan. Kalau disodorkan berani tanggung jawab Pak Tambah. Saya Harus cuma tanggung jawab Pak khawatir Tambah yang bawa beliau kemari loh. Ya. Oh Pak Robert, saya cuma khawatir Pak Tambah lagi simpati sama khilafah jangan-jangan. Nah, Itu fitnah itu. Itu Wah, fitnah kalau itu. kalau aduh, loh, makanya jangan berani di Zoom ini loh Pak Tambah ini banyak yang vokal, hati. Hati-hati Pak loh. Tambah terbuka aja Pak Tambah, buka di sini. Kenapa nggak mau berdoa? Tapi Pak Paul, ada satu lagi nih, nanti akan terjadi minggu keempat atau minggu pertama Januari ya. Jadi ada satu kartel yang kemudian mensupport ya supaya Buniani banyak nyanyi lagi nih. Nah, mengenai- iya si Buniani ini kan mau nyanyi lagi nih kan. Jadi Lawan kartel si ini Pak, Prabowo ya. kartel ini sedang mengatur progres Pak. Tapi tujuannya kita belum tahu. Tapi kemudian meledaknya itu nanti ada di akhir minggu keempat atau minggu pertama Februari Pak. Jadi itu ada satu politik identitas yang ujung-ujungnya ini kartel-kartel migas ini Pak, yang ada mau buat satu rencana besar. Kita didatangin Pak supaya dalam tanda kutip jangan terpengaruh karena teman-teman ini mereka ini mau dilibatkan tapi mereka menolak. Makanya ini nampaknya kerja mereka juga akan ambruk karena apa? Buniani nggak dapat support dari mana-mana, cuma dapat operasional doang. Tapi kita Kalau kan nggak Bunia tahu, itu bisa kan ada bodoh itu dia kan. tiba-tiba ada yang gelap mata ini. Ada ormas-ormas atau oknum gelap mata bisa terjadi nih di minggu keempat atau minggu pertama Februari nih. Riak-riak yang dibangun oleh Buniani nih Pak. Ini kita juga harus hati-hati. Kita analisa, kita perlu gubrak-gubrak juga di sini nih Pak. Nanti. Iya. betul. Tapi Pak Paul Ya. terlepas dari Pak Tambah berdoa atau tidak ya, tapi pendapatnya menurut saya setuju sih pendapatnya kita itu memang tidak perlu anti politik ya. Nah kadang-kadang kan kita selalu ini ya bilang polos, nggak tahu lah polos apa enggak. Tapi akhirnya gini loh, saya sih kalau melihat apa yang terjadi saat ini, saya sih jadi merasa berpikir begini bahwa misalnya calon DPR ya sebaiknya kita pilih yang Kristen lah, kita utamakan gitu. Karena seburuk-buruknya ya calon DPR dari yang Kristen, dari calon DPR yang dari Kristen pasti tidak akan menginginkan khilafah. Itu Iya, aja. makanya kita dukung Boru Lisoy. Waduh. Iya. Tapi Bu Lisoy harus ada juga kriteria, jangan sampai yang kita dukung ternyata juga bermain dua kaki atau munafik. Jadi kriteria itu yang Pak Santamer 2 hari lalu katakan itu harus itu Bu. Jadi jangan salah pilih juga ya. Kita pilih Hutahayan ternyata seperti itu kan, misalkan ya. Jadi harus ada kriteria juga, nasionalis itu penting itu. Ya. Misalnya beginilah Pak Beta, Pak Paul, ya contoh dari Sumatera Utara tempo hari kan dari Tapanuli Utara ini calon DPR antara siapa itu dulu siapa Pak Jarod dengan Pak Jarod. Hinca Panjaitan ya. Hinca Panjaitan. Itu kan dulu
sempat itu Hinca itu kan agak kesal juga dengan orang-orang daerah ya, dia kan anak daerah satu, kemudian dia dari kita ya umat Kristen itulah tepatnya. Nah kalah kan dia, kalah suara dia dengan si Jarod ya. Edi. Jadi kan ya kalau kita pikir-pikir sekarang ya ternyata ya gitu perlu juga gitu loh kita dukung yang Kristen gitu ya, bukan ini ya, bukan Kristenan yang berkaki dua seperti Pak Ferdinand ya, bukan yang seperti itu, tentunya yang benar-benar Kristen. Kalau Pak Ferdinand kan ya ibaratnya ya gimana ya, dia saya nilai dia juga ada juga, maaf lah ya, saya lihat dia ada oportunisnya juga gitu loh, yang sana iya, yang sana oke, yang sini oke gitu loh. Saya ya orang kayak gitu juga nggak bisa sih. Saya di situ melihat dia menyatakan saya telah mualaf tahun sekian gitu ya, dan kemudian menghapus semua cuitannya itu. Wah ini orang nggak bisa nih, saya pikir gitu Pak. Memang dia nggak bisa lah, nggak bisa untuk kita inilah kita tonjolkan. Ferdinand ini bukan kaki 2 Bu, kaki 4 sekarang. Iya kaki 4. Yang 4 apa aja itu Pak? Kaki 4 itu. Yang 4 itu apa aja itu? Meja. Udah kaki 4. Meja. Ya itu aja Pak Paul pendapat saya Pak. Bu Terima Lisoy, Ya, ini Pak. kebetulan kan Ibu Lisoy dari Medan atau dari Tapanuli Utara ya. Ini harus motivasi masyarakat di sana nih Bu, khususnya saat ini ya, itu gubernurnya kan khilafah berat si Edi itu. Jadi masyarakat harus dimotivasi untuk bikin bersuara, gaduh untuk kebenaran, ya kan? Betul. Kan kelihatan Medan malah tenang-tenang aja nih dengan gubernur ini, walaupun makin terpuruk, makin ngawur ya. Nah ini kesempatan ini Bu Lisa harus bicara dengan saudara-saudara di sana, keluarga besar di sana. Ayo bergerak, ya kan? Nyatakan ini kalau keburukannya si Edi ini harus dilawan, jangan didiam. Ya di lingkaran Edi sendiri kan pasti ada orang Kristen juga, tapi kenapa mereka diam? Karena mereka diuntungkan, itu persoalannya Bu. Jadi mereka hanya mengamankan diri sendiri tanpa melihat ini skopnya bukan hanya saat ini nih, bisa ke depannya Medan betul-betul parah nanti. Ya. Nah ini harus dilawan Bu Lisoy sehingga Iya betul. kalau yang betul. Bu Lisoy Itu kan yang terjadi dengan Papua, Bung Beta. Kayak si Natalius Pigai segala macam dikasih peyem Bandung langsung kelar.